Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua yang mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan semakin mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Untuk itu kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semakin dibukakan akan kemahakuasaan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu, di mana firman ini dapat menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menghadapi kehidupan ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kami menjadi orang-orang yang menang dalam berbagai kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemenangan bagi kita. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hampir seluruh manusia di bumi saat ini ketika berbicara kematian memiliki perasaan takut. Bila kita mengandai-andai, ada orang yang menjual obat anti mati, rasanya orang mau mencarinya sampai dapat, mau mengorbankan apa saja, dan mau membayarnya sekalipun harganya sangat mahal. Hal ini dilakukan agar terhindar dari maut. Tetapi ini sesuatu yang mustahil dan tidak akan ada. Sekalipun manusia menghindar dan takut akan kematian, namun pada akhirnya kematian akan dialami oleh semua orang. Sesungguhnya kematian adalah peristiwa yang paling lumrah dan itu pasti terjadi pada setiap manusia. Namun kapan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda, dan itu tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya kecuali Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kekasih Kristus, bila kita mau mencermati kematian yang terlihatnya wajar dan terjadi pada setiap manusia, sesungguhnya kematian yang menimpa pada manusia adalah sesuatu yang tidak seperti yang direncanakan Tuhan terhadap manusia. Kenapa? Karena kematian yang terjadi pada manusia adalah karena dosa. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dalam Kejadian 2 ayat 17b mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Dosa yang dilakukan manusia mendatangkan hukuman Allah, dan hukuman yang diterima ialah kematian. Sebagaimana Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa maut adalah upah dosa. Artinya ganjaran yang harus diterima secara layak atas dosa. Paulus juga menyampaikan bahwa setiap pendosa patut untuk dihukum mati. Tercatat dalam Roma 1 ayat 32. Bapa Surgawi menyatakan melalui firman-Nya bahwa maut adalah hukuman atas dosa. Pernyataan Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tetapi Bapa juga menentukan akan memberi hidup kekal kepada orang berdosa. Ketentuan Bapa Surgawi ini diberikan melalui Yesus yang menggenapi seluruh hukum Taurat dengan mengalami penderitaan di kayu salib. Dan Yesus sendiri memandang bahwa itu sebagai kengerian maut sampai-sampai ia berdoa 3 kali. Tercatat dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Hal yang sangat penting bagi kita yang beriman dan yang sudah dalam Kristus Yesus, bahwa kematian dan kebangkitannya memberikan umatnya menang atas maut. Jadi dosa telah dikalahkan dan maut tidak lagi berkuasa. Kuasa maut tidak berkuasa lagi akibat salib Kristus. Salib bukan sekedar simbol yang menunjukkan identitas kekristenan.
Salib bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan kutukan sebagai batu sandungan. Bagi orang Romawi, salib adalah hukuman yang paling keji dan hina bagi penjahat ulung dan penjahat yang keji. Sementara bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan, tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Namun, Bapa Surgawi yang menempatkan Yesus Kristus mati tergantung di kayu salib, bahwa salib bukanlah kutukan, bukan batu sandungan, juga bukan kebodohan. Tetapi salib merupakan kemenangan yang mengalahkan maut untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah memilih salib yang hina dan keji untuk menang atas maut? Allah memilih salib yang hina untuk membuktikan betapa mengerikannya dosa. Hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia karena dosa ditimpakan sepenuhnya kepada Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, bagi orang percaya, salib bukanlah simbol kegagahan, melainkan simbol kemenangan atas maut. Sudahkah kita menang atas dosa dan maut? Pikirkanlah dosa-dosa yang belum berhasil kita kalahkan, dan percayalah kuasa kemenangan telah diberikan pada kita, maka kita pun mampu untuk mengalahkannya. Kekasih Kristus, Tuhan telah memenangkan peperangan ini. Mari percayalah pada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, apalagi mundur dalam menghadapi peperangan saat menjalani hidup keimanan kita. Bila Yesus mampu mengalahkan maut, pastilah Ia juga mampu mengalahkan persoalan-persoalan yang melanda kehidupan kita. Bahkan Yesus juga mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha membinasakan kita. Ingat, kemenangan Yesus adalah kemenangan bagi kita. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan firman Tuhan hari ini. Sungguh firman-Mu telah menguatkan iman kami, kerohanian kami. Biarlah kami semakin terus intim dengan Engkau, semakin kami menyatu dengan Engkau, di mana kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami, Tuhan pasti membawa kami kepada satu kemenangan, menuju kepada kemenangan yang lain Tuhan. Karena firman-Mu membawa kami, bukan kami semakin jauh, tetapi membuat kami hidup di dalam Engkau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berpengalaman. Berpengalaman karena Engkau, berpengalaman karena apa yang difirmankan. Terima kasih Tuhan Yesus bawa kami untuk kami mengalami semua itu Tuhan. Biarlah keajaiban, kemahakuasaan, kedahsyatan bukan hanya sekedar diketahui oleh iman kami, tetapi kami dapat mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Pimpin kami senantiasa, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami maju, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.